hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu, setiap hari kuatkanku, firman-Mu yakinkan dadaku. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib. Hai Jemaat IFGF Semarang, kami senang sekali bisa menyambut Anda kembali beribadah secara onsite. Kami ingin terus memperbesar kapasitas kita sehingga lebih banyak jemaat punya kesempatan untuk hadir langsung. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai hal ini. Kami masih ingin tetap menghimbau jemaat untuk bisa menghadiri ibadah pukul 8 pagi, di mana masih tersedia lebih banyak tempat duduk maupun parkir. Kami juga menginformasikan bahwa ada tambahan area parkir di Suzuki Duta Jembrang Motor, Jalan Kompol Maksum, yang dapat digunakan bagi jemaat yang mengendarai mobil. Untuk para parents yang ingin menghadiri ibadah 1, good news! Kids onsite service akan dilakukan di kedua ibadah untuk anak-anak berusia SD kelas 1-6. Sekaligus kami informasikan, ruang nursery room sudah kembali tersedia khusus untuk para ibu dan anak sampai usia 1,5 tahun. Jika Anda memiliki anak berusia antara 1,5 hingga 6 tahun, anak Anda bisa menuju ke ruang Precious yang kami sediakan di mana tersedia ibadah melalui TV live streaming. Dia bisa di dalam hidupku. Haleluya. Kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya.
Yesus penebus hidupku. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Hai Jemaat IFGF Semarang, kami senang sekali bisa menyambut Anda kembali beribadah secara onsite. Kami ingin terus memperbesar kapasitas kita sehingga lebih banyak jemaat punya kesempatan untuk hadir langsung. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai hal ini. Kami masih ingin tetap menghimbau jemaat untuk bisa menghadiri ibadah pukul 8 pagi, di mana masih tersedia lebih banyak tempat duduk maupun parkir. Kami juga menginformasikan bahwa ada tambahan area parkir di Suzuki Duta Jembrang Motors, Jalan Kompol Maksum, yang dapat digunakan bagi jemaat yang mengendarai mobil. Untuk para parents yang ingin menghadiri ibadah 1, good news! Kids onsite service akan dilakukan di kedua ibadah untuk anak-anak berusia SD kelas 1-6. Sekaligus kami informasikan, ruang nursery room sudah kembali tersedia khusus untuk para ibu dan anak sampai usia 1,5 tahun. Jika Anda memiliki anak berusia antara 1,5 hingga 6 tahun, anak Anda bisa menuju ke ruang Precious yang kami sediakan di mana tersedia ibadah melalui TV live streaming. Namanya sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Penebusku, pembebasku. Juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku. Juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku. Juru selamat, Yesus Tuhan. Awali di pagi hari dengan hati selalu memuji semua nafas yang telah kau beri tanda bukti kasih sejati. Melewati gunung dan lembah kau menjaga setiap langkah kesetiaan, selalu tersedia tanda bukti kasih terindah. Kasih
rasakan setiap saat takkan habis. Selalu ada tanda bukti kasih yang nyata. Oh, oh. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus, kau terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus, kau terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus, kau terindah. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan-jalan kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan. Hai Jemaat semua, Happy Sunday and welcome to IFGS Semarang. Senang sekali pagi hari ini saya Yusika menjumpai saudara semua. Dan bagi jemaat yang baru bergabung di IFGS Semarang, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita dan kami berharap saudara menemukan rumah dan keluarga di tempat ini. Berikut info-info terupdate dari Gereja IFGS Semarang dalam iNews of this week. Kami mengajak saudara untuk dapat memberikan persembahan dan persepuluhan. Caranya, saudara dapat memberi melalui kotak persembahan yang kami letakkan di depan The Sanctuary. Saudara juga bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Saudara juga bisa scan QR Code yang kami letakkan di depan kursi atau di layar saudara saat ini. Ataupun saudara juga bisa memberi melalui mesin edisi yang ada di Information Desk. Tema kita di bulan Oktober adalah Branching Out. Kenyamanan adalah musuh dari pertumbuhan. Tuhan menciptakan kita dengan potensi yang besar untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus mengembangkan kapasitas kita dalam segala hal.
kelas Discipleship Journey Batch 4 di tahun 2022 sudah dibuka. Untuk saudara yang belum pernah mengikutinya, kami mengajak Anda untuk ikut kelas camp. Dan untuk Anda yang sudah mengikuti Discipleship Journey, jangan lupa mendaftar ke kelas selanjutnya. Kali ini kelas akan kembali hadir secara onsite setiap hari Senin pukul 7 malam mulai tanggal 7 November 2022 sebanyak 4 kali pertemuan. Segera daftarkan diri Anda melalui information desk setelah ibadah selesai atau melalui link di bio Instagram kami. Bulan Juli lalu, IFGS Semarang mengadakan 2 masterclass yaitu kelas Financial dan Hermeneutika. Nah, pada bulan Oktober, kita akan kembali mengadakan masterclass batch 2. Kita akan kembali menghadirkan kelas Financial di mana Anda dapat belajar bagaimana cara mengelola keuangan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan di kelas ini, Anda akan mendapatkan 7 kunci untuk menuju keuangan yang sehat. Yang kedua adalah kelas Hermeneutika di mana Anda dapat belajar bagaimana memahami dan menafsirkan Alkitab, disertai langkah-langkahnya supaya menempuh pengertian yang benar. Kelas ini dapat diikuti oleh semua dari Anda untuk memupuk kepercayaan diri dan keterampilan dalam mempelajari dan memahami Alkitab. Serta kelas yang terbaru yaitu Together ditujukan untuk para married couple, di mana Anda dan pasangan akan diingatkan kembali akan esensi dan tujuan pernikahan yang dikehendaki Tuhan. Topik yang dibahas termasuk seni berkomunikasi, mengusahakan agar cinta tetap membara, boundaries dalam pernikahan, dan juga marriage covenant. Kelas akan diadakan sebanyak 4 kali pertemuan secara onsite setiap hari Senin mulai tanggal 10 Oktober pukul 7 malam di IFGS Semarang. Kami mendorong Anda semua untuk mengikuti masterclass yang cocok dengan minat ataupun kebutuhan Anda. Daftarkan diri Anda di IFGS Semarang application dengan biaya pendaftaran Rp50.000 dan pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 9 Oktober. IFGS Praise kembali membuka kesempatan bagi saudara yang memiliki panggilan untuk melayani di bidang vokal dan musik. Audisi akan diadakan pada tanggal 18 dan 19 Oktober pukul 6 sore di The Sanctuary IFGS Semarang. Anda bisa mendaftar melalui link di bio Instagram kami. Hai parents, press audition for FGF Kids dibuka lagi loh. Jika Anda mempunyai anak-anak yang berusia 6-12 tahun yang mempunyai talenta bernyanyi atau bermain musik, dapat mendaftarkan diri untuk audisi. Pada audisi batch 1 yang kita lakukan di bulan Juli kemarin, sudah menyaring anak-anak bertalenta. Yang selanjutnya mengikuti proses latihan untuk bisa melayani di Kids Service. Senang dan bangga sekali tentunya bisa menyaksikan anak-anak kita melayani di rumah Tuhan. Mari parents kita ambil bagian untuk mendukung dengan mendaftarkan mereka di audisi yang akan kami buka pada hari Minggu tanggal 23 Oktober pukul 11.30 setelah servis kedua selesai. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi booth di depan ruang ibadah atau langsung mendaftar melalui bio Instagram FGF Semarang. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram IFGS Semarang atau bisa langsung menuju ke information desk. Demikian iNews minggu ini, and always remember, people is our mission, connect with God and make disciples, alive in clarity. Wow! Good morning FGS Semarang! Yeah! Wow, tepuk tangannya, thank you so much, luar biasa. Wow, ada berapa puluh ribu jemaat pagi hari ini? 2.000? Bukan, berapa? 23.568. Coba ulang berapa? 23.654. Mantap, salah. 58, ya. Iya, senang sekali bersama saya Benny. Dan saya Lucy. Iya, pagi ini istimewa karena apa, Lus? Karena hari ini kita kedatangan IFGF Praise yang akan melakukan live recording album mereka yang terbaru. Yeah. Wow, excited kan semuanya kan? Dan nanti Saya kan- mau mengajak semua jemaat ya hari ini semuanya harus ikut menyanyi. Betul sekali. Karena kan live recording ya. Iya. Ya. Ini ngomong mic buat kamu ya nanti. Oh ya? iya dong, saya nanti akan menyanyikan lagu Tapi kedua. kalau Korea lebih tinggi. Kan nanti bisa diturunin. Oh gitu, Ya. iya. Jadi kita mau memperkenalkan pagi hari Betul. ini. Sekarang hari ini ya, karena hari Ya. spesial ya. Choir-choir yang ada tuh nggak cuman yang melayani pagi hari ini, nggak cuman dari IFGF Semarang Kompol Maksum, tapi juga dari satelit-satelit yang lain. Satelit-satelit, Iya, betul. coba kita perkenalkan para choir yang ada di sana. Ya. Wuh. Yang paling jauh tahu nggak dari mana? Dari Amerika. Enggak. Bukan ya, itu bukan satelit ya. Satelit-satelit yang ada di Jawa Tengah. Iya. Ada dari Purwodadi, mana Purwodadi. Purwodadi? Ada Dari dari Pelamongan, Kudus. ada dari Kudus, Iya, betul ya. sekali. Ada dari mana? Purwokerto ada nggak?
Belum. Belum, nggak sampai travelnya nggak ada. Iya, betul. Iya, dan pagi ini bukan hanya dari teman-teman AFJ Iya, tapi kita juga dilayani dari AFJ Press Jakarta. Ya. Wow. Ada pemain piano kita, siapa yang bisa menyebutkan nama pemain keyboard kita? Ya, siapa? Roni. Bukan. Nama keyboardisnya, ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Benjamin. Ya. Oh, nggak boleh. Maksud dia nggak boleh. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kamu kan AFJ sampai kamu nggak tahu, kebangetan kamu. Ya, dia adalah Andrianus. Andrianus dalam pada keyboard. Mana main keyboardnya? Oke. Ya, ini juga gitaris handal kita yaitu Rodi. Wow. Dan pemain drum kita Raisa. Mainkan. Ya. Kamu tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya? Enggak, pokoknya enggak. Yuk, gimana? Pemain musik yang nggak sabaran. Pemain musiknya enggak sabaran. Siapa? Enggak tahu. Raisa. Kok bisa? Raisanya pengen cepet-cepet mau dengerin AFJ Press. Cakep nggak? Luar biasa kamu. Tapi kan kita generous ya, kita Ya. mau bagi-bagi giveaway, betul? Betul. Buat para jemaat ya, kayaknya mereka semua terpukau sama kita, Ben. Tapi Ya. kita mau bagi-bagilah ya. Bagi-bagi giveaway berupa satu orang dapat sweater dari AFJ Press. Keren Ya. kan? Ya. Kenapa namanya sweater? Kenapa? Coba jawab. Karena kalau buat nonton ini nanti mereka lompat-lompat berkeringat. Oh gitu ya? Gak lucu ya? Enggak. Iya. Krik. Tapi kamu tetap lucu. Walaupun guyonanmu nggak lucu, tapi kamu tetap lucu. Enggak, itu anakku tertunduk itu, papiku. Malu dia ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama ya. Bagi jemaat yang bisa menyebutkannya dan punya jawabannya langsung maju ke depan. Langsung dapat hadiah. Ini apa? Dapatnya apa dulu nih? Dapatnya sweater. Oh, sweater ya? Iya. Oke, siap-siap ya. Tinggal angkat tangan, langsung maju. Iya. Nama judul album dari AFJ Press tahun ini. Judul album, ayo maju aja, Langsung maju. Ya. Nah, silakan. Constant One. Wow, betul. Luar biasa. Iya, Betul langsung dapat ya. Harganya 350.000. Iya. Ko Henry, nantikan album kedua, Constant 2. Oke, pertanyaan berikutnya. Iya. Ini Berhadiah apa? Hah? Hadiahnya apa nih? Ya ini kan kita mau bagi-bagi ini loh. Ini Stiker. limited edition ya? Limited edition. Itu apa Cuman namanya? dikeluarin dari AFJ Press. Oh, Bahasa Indonesianya gambar tempel. gambar tempel, oke. Alias stiker ya. Oke, pertanyaan ini ada 4. So bagi jemaat yang bisa menjawab, 4 orang bisa mendapatkan. Tapi harus yang berbeda jawabannya Ya, ya. betul. Sebutkan salah satu judul lagu yang ada di album Constant One. Ayo maju, Ya, 4 orang. langsung maju. Silakan langsung maju. Ya. Itu, Ini anakmu dari tadi kok lagunya Roni judulnya. Temukanku. Ya, memang sudah ketemu. Ya. Oke, dapat langsung. 1. Ya, Wah. suami istri kompak ini ya. Iya, nanti sudah sweaternya mendengarkan ditempelin lagunya stiker. lewat Spotify ya, jangan lupa ya. Ada lagi? Ada banyak loh lagunya loh, nggak cuma 1 loh. Ayo, mana? Silakan dari bagian sini juga boleh, belakang juga boleh, silakan langsung maju. Langsung ambil Iya, hadiahnya. boleh. Ayo, judulnya salah satu lah. Yang lagunya seperti ini. Perlu saya nyanyikan nggak? Yuk, Perlu saya nyanyikan nyanyi ya. ya? Tenang. Bait 1, bait 2, kunci nomor 14, verse kunci nomor 15, bridge-nya kunci Inggris ya. Yo. Kuncinya L. Do sama dengan L, Lucy. Jangan. Pastor Budi itu mengumpulkan jemaat ini susahnya minta ampun. Iya, masa kamu bubarin? Membangunnya itu berpuluh-puluh tahun. Betul. Iya, masa bubar dalam waktu sekejap? Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan judul album dari salah satu, judul lagu dari salah satu album Constant One? Iya. Choirnya nggak boleh, udah dijawab. Kasih ya udah. Apa coba judulnya apa coba apa? Hah? Serukan, betul nggak Pastor? Betul ya, dapat. Lagu yang lain. Hah? Ya dapat sini dapat ya. Yeay. Maju. Wah anaknya MC semua ini. Iya. Ini satu anaknya Lucy, satu anaknya Benny nih. Ya ada lagi. Sekarang jemaatnya nggak ada yang tahu nih. Iya nih.
Karena nggak tahu Sayang memang. sekali jemaat ya, karena lagunya tuh keren-keren banget. Iya bisa di. Mungkin mereka tahu lagunya, bisa menyanyikan tapi nggak tahu judulnya. Iya. Ya kan? Ya oke lah. Kalau gitu saya mau kasih pertanyaan berikutnya. Hadiahnya adalah sweater ya. Siapa nama pastor dari AFJ Praise Global? Maju. Iya, Maju, Ci. Langsung Oke. aja. Iya. Ya itu hanya pertanyaan pancingan ya Ci ya. Ya. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah bukan. Dengerin dulu. Sabar Ci, sabar ya. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa nama istri Pastor Joshua Artono? Ya. Siapa ayo? Loh gimana gak kenal? Hah? Hah? Jessica siapa? Jessica Artono. Oke, dapat. Luar biasa, Ci. Luar biasa. Hebat juga ya. Hebat ya. Iya. Judul lagu nggak tahu tapi nama istrinya Ya, Pastor siap Joshua tahu. Artono tahu. Wah, Emang bisa terkenal. bikin fans club di Semarang. Betul, iya. Iya. Wah. Kayaknya semuanya udah pengen nggak sabar. Ya. Kalau Tapi Anda aku- betul-betul ingin kita Tapi- turun, tepuk tangan. Wah, puji Tuhan. Tapi saya pengen kasih pantun dulu. Oh, kamu mau pantun? Mau dong? Tak uji dah. Uji ya. Iya, kamu yang nerusin ya. Kalau kemarin Pastor Budi, Pastor Indra buka kelas kan, itu kan hermeneutika. Saya mau buka master kelas tentang pantun dan receh. Aku ya lupa ya pantunnya. Pagi-pagi enaknya minum teh hangat. Cakep. Jangan lupa sambil makan kue gandos. Cakep. Cakep ya saudara-saudara ya, cakep Yes. ya. Bangun pagi penuh semangat karena kita akan dilayani oleh Pastor John. Ya. Woo! And now let's welcome AFJ AFJ Praise.
rasakan setiap saat akan habis. Selalu ada tanda bukti kasih yang nyata. Saya sangat amat percaya bahwa Tuhan Yesus yang terindah dalam kehidupan kami. Tuhan kau indah, Tuhan kau besar, Tuhan kau luar biasa. Di tempat ini kami mengatakan bahwa tiada Allah, gak ada Tuhan yang melebihi Tuhan kami. Kau adalah Allah yang hebat, kau adalah Allah yang luar biasa. Semarang kau tahu bahwa Tuhan itu mengasihi Anda. Mengasihi kota ini, mengasihi keluargamu, mengasihi Anda secara pribadi. Don't ever doubt God's love in your life. Because He loves you. Dan kasihnya itu besar, kasihnya itu dalam, kasihnya itu tinggi. Dan tersedia bagi Anda dan saya. Pagi hari ini sama-sama kita angkat tangan. Kita reach out, reach out. Reach out to that love, kepada kasih Tuhan yang gak ada habisnya, yang tersedia bagi Anda semua, bagi kota Semarang. Kasih yang terbukti, kasih yang nyata, kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus kau terindah, kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus kau terindah, kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus kau
Temukanku, satu lagu yang cukup menggambarkan perjalananku bersama Tuhan. 11 tahun yang lalu, Tuhan menemukan aku dalam keadaan keluargaku yang cukup berantakan. Hari itu aku hampir kehilangan mama karena hari itu mama memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Tuhan baik, Tuhan terlalu baik. Tuhan gak izinkan hal itu terjadi. Hari itu Tuhan izinkan mama bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan kami sekeluarga akhirnya memutuskan untuk mengikut Yesus. Aku pribadi awalnya agak-agak gak percaya Tuhan bisa pulihkan keluargaku. Bahkan aku sempat bilang ke mama, "Ma, kalau sampai ternyata ikut Tuhan gak ada perubahan apapun di keluarga kita, aku balik ya, Ma. Aku ikut Eyang gak apa-apa." Tapi Tuhan selalu buat aku terheran-heran. Banyak hal yang menurut aku mustahil, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupku. Mulai dari mama papa yang gak pernah lagi bertengkar hebat, sampai kami jadi sering ngabisin waktu bareng hari-hari ini. Suatu hal yang buat aku gak mungkin terjadi di keluargaku. Bahkan aku bisa bersama-sama FCF Praise nulis lagu ini, hal yang gak mungkin juga rasanya. Ada hal yang selalu aku percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata. Dia ada, Dia setia, dan gak akan sekalipun Dia ninggalin kita. Bahkan ketika kita sendiri yang milih untuk jauh dari Dia, Dia akan selalu menemukan setiap kita. Dan aku akan terus belajar untuk bisa mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia seperti yang tertulis pada Filipi 3 ayat 9-10. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. God bless you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama kita angkat tangan kita. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata, kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata, kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup.
rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Oh yeah. Kasih-Mu kepadaku selalu ada setiap waktu. Kasih-Mu kepadaku selalu ada setiap waktu. Kasih-Mu kepadaku selalu ada setiap waktu. Kasih-Mu benar-benar kepadaku dan kepadamu selalu ada setiap waktu. Kasih-Mu kepadaku selalu ada setiap waktu. Kasih-Mu kepadaku Dan firman Tuhan mengatakan, ketika menguji kasih Tuhan, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya. Itu kasihnya yang tersedia buat Anda dan saya. Yang judul album kita adalah Constant One. Constant One. Kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya mau ajak teman-teman di Semarang menjadi orang yang selalu percaya, yang mempunyai hati yang selalu berharap, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Kepada Tuhan yang selalu ada dan selalu sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kemuliaan-Nya selalu ada dan tersedia bagi kita.
Bisakah hari ini sebagai satu kota Semarang kita mengatakan apapun yang terjadi untuk selamanya, aku akan selalu memuji Tuhan, selamanya aku akan selalu menyembah Tuhan. Yang mau boleh angkat tanganmu, sembah Tuhan pagi hari ini. Sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya selamanya, selamanya. Kaulah hanya bagimu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Gak usah peduli kanan dan kiri, is between you and God. Yuk arahkan hati, arahkan fokus kita kepada Tuhan hari ini. Roh Kudus ingin berbicara kepada Anda dan mengingatkan Anda hari ini bahwa Dia ada, Dia ada, Dia ada. Aku berdoa saat ini untuk penghiburan setiap hati yang mungkin sendiri, setiap hati yang mungkin terluka,
apapun itu yang terjadi sebelumnya. Mungkin yang sedang lost, kehilangan arah, takut, ragu. Hari ini Roh Kudus mengingatkan bahwa Dia ada dan selalu ada. Roh Kudus mengingatkan bahwa Yesus ada dan selalu ada. Kasih-Nya yang tercurah di atas kayu salib, pengorbanannya, kasih-Nya yang begitu nyata ada bagi Anda dan saya. Gak pernah habis, gak pernah berubah. Selalu sama, selalu sama, selalu sama, selalu sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau begitu baik selamanya. Kira pada mata syada. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kau Allah yang baik. Yang setuju dan percaya katakan amin. 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 Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada Anda hari ini. Saya gak akan sharing lama-lama. Saya minta untuk kita buka hati, biar firman Tuhan berbicara secara langsung. Buka hati untuk Roh Kudus berbicara secara langsung. Saya berdoa, keluar dari tempat ini, kita akan menjadi orang yang penuh dengan kepercayaan, yang confident. Karena Tuhan selalu sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih buat Pastor Budi. Terima kasih buat Pastor Indra, teman-teman dari Ajo Semarang. Kita bisa berada di sini bersama dengan tim dari Jakarta. Istri saya pun juga bisa di sini. Suatu kehormatan bisa live recording bersama dengan Anda semua di tempat ini. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi, suara Anda akan masuk di live recording kita Constant One Live in Semarang. Jadi kalau ditanya sama orang, kamu udah pernah masuk album belum? Jawabannya, sudah. Hari ini suara kalian masuk di Constant One live recording di Semarang. Thank you so much for this opportunity. On behalf of IFJF Praise, I salute you and thank you. You may be seated, silahkan duduk. Wow. Selama 2 tahun ini banyak hal yang berubah. Benar teman-teman? Saya bersama dengan Pastor Indra, bersama dengan Pastor Budi, kita sudah memimpikan untuk live recording ini terjadi di Semarang sejak tahun 2020. Kita sudah ngomong sejak tahun 2019, kita akan live recording di Semarang. Siap. Tiba-tiba ada koko-koko yang pengen datang ke kehidupan kita, namanya COVID. Jadi dia merubah segala hal yang terjadi sehingga live recording terjadi hari ini di 3 kebaktian dan Anda semua are a part of this. So thank you once again. Hari ini saya ingin memberikan suatu gambaran kenapa album kita disebut Constant One. Di Alive in Clarity ini kita harus clear, kita harus jelas satu hal bahwa Tuhan itu gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga yang kita pegang adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dunia selalu berubah. Kita sering mendengar the constantly changing world. Kehidupan yang selalu berubah, dunia yang selalu berubah. Apa aja sih? Waktu bisa berubah.
Waktu yang selalu berjalan dari hari demi hari. Gak cuma hanya waktu saja, manusia pun juga bisa berubah. Saya berubah sejak ketemu Jessica. Tadinya saya makannya ya begitulah gitu ya. Dan sekarang sudah mulai dijaga makannya. Tetap aja susah dijaga gitu karena saya terobos terus. Berubah. Saya ingat dulu kalau misalnya saya pergi ke Disneyland atau tempat-tempat wahana begitu. Saya selalu inginnya naik roller coaster, tapi istri saya nggak mau. Dia bilang takut. Sekarang dia selalu pergi ke gift shop. Jadi kalau kita ke Disneyland, dia pergi ke Disney Store. Kan saya bingung ya, kita udah bayar mahal-mahal, terbang ke sana, pergi ke Disneyland. Dia beli gift shop, kan ada di Tokopedia harusnya ya. Dia pergi gift shop. Nah sekarang saya sudah 11 tahun menikah bersama dengan dia. Saya masuk ke Disneyland, saya pergi ke gift shop. Saya nggak naik roller coaster lagi, saya malah pergi gift shop. Saya yang lebih semangat daripada istri saya. Manusia bisa berubah, ada ekspektasi baru, ada ciri-ciri baru, ada kebutuhan baru, ada tingkah laku yang baru, teknologi pun juga terus berubah. Dari kita waktu zaman ICQ, nggak ada yang tahu ya? MIRC, nggak ada yang tahu? Oh tahu? Oke, saya kira-kira tahu demografi gereja Ajo Semarang ini seperti apa. Oke, saya tes lagi ya. Yahoo Messenger. Oh semakin keras. Semakin keras. MSN Messenger. Tahu? BlackBerry Messenger. Aduh, siapa yang BlackBerry-nya ada bola-bola kristal di tengah-tengah yang dirap-rap terus sampai dari putih menjadi warna abu-abu, ya kan? Udah gitu kita masuk ke dunia WhatsApp Messenger. Sekarang Instagram, Facebook semuanya dihajar. Teknologi berubah-berubah. Yang dari iPhone kecil semakin berharga. Ingat dulu dari besar ke kecil. Tapi antenanya panjang gitu ya. Kecil sampai sekarang besar. Sampai ada yang udah besar dibuka jadi lebih besar lagi, dibuka besar lagi gitu. Nanti saksikan Vote 17. Teknologi makin lama makin baru. Ekonomi juga terus berubah. Pasar saham naik. Ada kadang kita untung cepat, rugi juga cepat. Nggak selamanya kita bisa berhasil, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Jabatan pun selama 2 tahun ini pasti ada perubahan, ada shifting. Saya pun juga ada shifting dalam kehidupan saya. Yang tadinya mungkin memiliki bisnis lagi susah, akhirnya dibawa Tuhan ke tempat-tempat yang lain. Tadinya mungkin kerja, di layoff, akhirnya dibukakan Tuhan untuk membuat bisnis. Apapun itu pasti ada perubahan di posisi atau jabatan. Kehidupan sosial pun juga berubah. Saya orang yang nomaden, saudara-saudara. Dari kecil saya lahir di Semarang. Saya pindah ke Jakarta, saya pindah ke Australia, saya pindah ke Amerika, balik lagi ke Jakarta. Saya nggak punya teman dari kecil. Saya punya teman satu doang yang dari Jakarta, yang dari Semarang. Satu aja. Nggak tahu dia ingat nggak ya? Orangnya ada di sini nggak ya? Saya juga nggak tahu sih. Namanya Ferry. Ada yang namanya Ferry di sini? Ferry, dulu sekolahnya di Kor Yesu, di Halmahera. Nah itu temanku dari kecil sejak TK. Terus saya pindah ke Jakarta, lupa, udah gak pernah hubungan sampai sekarang. Dan itu teman saya, itu doang yang teman saya dari kecil. Yang abis itu saya gak punya tuh teman, berubah-berubah. Kehidupan sosial saya berubah. Dari sini kita bisa tahu bahwa musim kehidupan kita pun juga selalu berubah. Semuanya berubah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan per bulan ada sesuatu yang berubah. Yang setuju katakan amin. Ada perubahan gak selama 2 tahun? Yang berubah boleh angkat tangannya. Ada perubahan. Pasti ada perubahan kan. Yang tadi saya sebutkan. Saya pun juga sama. Waktu sebelum pandemi, saya waktu dulu masih ngerjain kerjaan. Saya ada kerjaan mainan. Jadi saya suka travel. Bukan karena suka travel, enggak kerja, travel gara-gara kerja. Kerja, terus sama pelayanan, Tuhan bawa saya ke satu tempat ke tempat yang lain, pelayanan. Role saya pada waktu itu masih worship pastor dari IFGF Praise. Dan saya dipercayakan untuk melihat beberapa gereja di IFGF seluruh dunia. Belum sampai sih ke Afrika, tapi one day saya akan ke sana. Dan setelah itu pandemi terjadi, yang tadinya saya pergi sering-sering, pandemi terjadi berubah, saya di rumah. Lebih banyak di rumah, lebih banyak nge-zoom di rumah.
Dan tiba-tiba semua gereja menjadi PH, ya, production house. Ya Pastor Budi ya, semua gereja harus menjadi production house. Harus jadi kayak TV, tiap minggu 4 siaran, bener ya. Kids, TY, apalagi umum, terus dia itu doa setiap hari Rabu malam kalau nggak salah. Yang tadinya doanya cuma Instagram, lama-lama jadi serius doanya. Setiap gereja mengalami perubahan. Saya pun di Jakarta juga sama. Kita juga pusing gimana caranya. Udah Jos, kamu pegang deh Kreatif Jakarta. Waduh nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, kita nggak ada orang lagi. Ya udah kamu yang ngerjain. Baik, siap. Akhirnya saya menjadi Kreatif Head IFJF Jakarta. Tiba-tiba 2011 istri saya bilang, yuk kita jalan-jalan ke Singapura. Dia dapat ilham dari Tuhan, mau jalan-jalan ke Singapura. Nggak bisa keluar masuk, tapi dia percaya imannya besar. Akhirnya saya bisa masuk ke Singapura. 2021, tiba-tiba dia hamil di sana. Nggak, hamilnya sebelumnya. Sebelum ke Jakarta sudah hamil, saya nggak tahu. Sampai ke Singapura sudah hamil ternyata. Dan akhirnya kita stay di sana selama 1 tahun. Dan saya dipercayakan mengembalakan IFJF Singapura di sana. Nggak lama kemudian saya harus pulang kembali ke Jakarta dan sampai di Jakarta saya dipercayakan kembali untuk ayo Jos mau nggak untuk membantu mengembalakan IFJF Jakarta. Siap, posisi berubah setiap tahun dari sejak 2020 selalu berubah dalam kehidupan saya. Saya mengalami apa yang saudara alami. Sehingga there's a famous saying yang mengatakan begini. In a world that's constantly changing, the only thing that is constant is change. Benar? Tapi kita kan orang Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Teman-teman dari Ajaib Semarang kita nggak ngomong kayak gini. Kita ngomongnya kita rubah. Kita ngomong begini. In a world that's constantly changing, the only constant is Christ. Dunia banyak berubah, terus menerus berubah. Satu-satunya yang tidak pernah berubah dan tetap sama hanya Kristus. Hanya Yesus. Kita akan baca Ibrani 13 ayat 5 sampai ke 8. Tapi saya memulai dari 8 dulu. Setelah itu saya akan bawa ke atas. Judul dari khotbah ini adalah The Constant One. Kita akan baca. Saya akan baca dari Amplified Version. Dikatakan begini. Jesus Christ, Yesus Kristus, eternally changeless. Eternally changeless. Untuk selama-lamanya tidak akan pernah berubah dan dikatakan always the same yesterday, today, and forever. Yesterday, today, and forever. Di tengah bumi dunia yang terus berubah, yang tidak pernah berubah adalah Yesus Kristus. Sehingga kita bisa tenang. Kalau sesuatu yang gak banyak berubah, membuat kita tenang. Saya kalau setiap pagi saya harus cari susu saya di mana, roti saya di mana. Kadang-kadang suka diumpetin soalnya. Kadang di meja, kadang ada di tempat bar gitu ya, tiba-tiba hilang. Jadi saya bingung pagi-pagi makan apa. Saya jadi orang yang gak tenang hidupnya karena pagi gak makan. Kalau di rumah mama saya tenang. Buka kulkas, ada roti. Gitu. Buka kulkas satu lagi ada roti. Semuanya ada roti, enak. Kalau sama sih diumpet-umpetin. Jadi saya tiap pagi saya itu deg-degan nih, saya dapat makan pagi apa enggak ya? Enggak tenang hidup saya, enggak tenang. Susu di mana ya? Air putih selalu ada, panas selalu ada. Es batu di mana ya? Enggak ada, selalu enggak ada. Jadi saya enggak tenang. Tapi kalau kita mempunyai Tuhan yang enggak pernah berubah, posisi dia enggak pernah berubah, hidup kita pasti akan lebih tenang. Dia enggak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kalau yang mengalami kewalahan, mengalami ketakutan, lihatlah dan pandang Yesus. Karena dia tidak pernah berubah. Saya mau mengajak untuk kita semua bisa percaya. Di tengah keterbatasan kita sebagai manusia, mari kita berharap kepada Yesus yang tidak pernah berubah. Di ayat kelima Ibrani 13 mengatakan begini di Amplified Version. I will never under any circumstances desert you nor give you up or leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless. Saya terjemahkan begini, saya tidak akan dalam kondisi apapun
meninggalkanmu ataupun menyerah terhadapmu atau mengizinkan kamu tanpa dukungan ataupun dalam keadaan apapun membiarkan kamu tanpa pertolongan. Ketika kita berharap kepada Tuhan yang gak pernah berubah, kita berharap kepada Kristus yang tetap menyertai kita. Yang tetap ada bagi kita. Yang selalu ada. Karena dia sendiri yang mengatakan, I will never. I will never. Dia yang ngomong, I will never. Saya tidak akan, dia bilang. Nah kalau saya ngomong, mungkin susah dipercaya. Tapi kalau Tuhan pencipta segala hal yang ngomong sesuatu yang dikatakan dengan dia dikatakan I will never. Ada bobotnya saudara-saudara. Ada kuasanya. I will never itu kalau kita ambil dari grammar bahasa aslinya artinya it's a type of word that is aorist active first person. Jadi orang pertama yang ngomongin dan itu adalah sebuah keputusan yang dia buat. Sebuah keputusan yang Yesus buat, yang Tuhan buat. Yang mengatakan bahwa aku memutuskan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Sebuah keputusan. Berarti apa? Dia mau untuk tidak meninggalkan Anda. Kok gak ada yang senang? Saya ulangi sekali lagi ya. Ini Tuhan pencipta langit dan segala-galanya. Dia mengatakan dengan mulut dia sendiri, dia bilang saya tidak akan meninggalkan Anda. Dia mau. Gak cuma itu doang. Dia mampu saudara-saudara. Mau dan mampu tuh beda. Saya banyak maunya. Mau kurus, mampu gak? Mau sepedaan, kayak Pastor Indra, kayak Pastor Budi juga, mau gak? Mau, mampu gak? Mau basket, mau, mampu gak? Mampu. Mau makan gak? Mau, mampu gak? Wih selalu, gak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Nah Tuhan itu mau dan mampu. Kalau saya ngomong kepada anak saya, I will never. Mungkin maunya ada, mampunya terbatas saudara-saudara. Ada dan saya punya keterbatasan, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kalau dia bilang saya mau dan mampu, kita bisa percaya. Bahwa dia akan selalu menyertai kita, dia akan selalu ada, dia akan selalu memberi dukungan, memberikan pertolongan, dia akan selalu support kita, memberikan kita keyakinan. Sehingga di Yesaya 43 ayat 2, kita bisa baca dan memikirkan apa yang dia katakan di sini, it will come to life in your life. Saya ingat sekali 2021 ketika masuk ke tahun baru, saya selalu nanya sama Tuhan, Tuhan apa ya ayat buat saya untuk masuk ke tahun 2021 ini. Terus Tuhan kasih ayat ini. Kaget saya saudara-saudara, kaget. Dikatakan begini, apabila engkau menyeberangi melalui air. Oh iya, air ya. Oke. Aku akan menyertai engkau, puji nama Tuhan. Atau melalui sungai-sungai. Waduh, sungai. Diajak Pastor Budi rafting aja udah dak-dikduk waktu itu. Sungai ya. Tapi dikatakan engkau tidak akan dihanyutkan. Haleluya. Walaupun saya kalau masuk air ngambang langsung kan. Apabila, ini yang serem. Apabila engkau berjalan melalui api. Waduh, api. Apa Tuhan? Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Benar saudara-saudara. Tahun 2021, tahun yang banyak airnya. Tahun yang banyak sungai-sungainya. Tahun yang banyak airnya. Tapi saya mau katakan, Tuhan menyertai saya dan istri saya sampai saat ini. It was not an easy year. Saya ada teman dari Singapura juga. Saya gak mungkin bohong. It was not an easy year. Tapi saya bisa katakan Tuhan menyertai. Walaupun rasanya udah kayak mau kelelep. Tapi saya gak mungkin habis nafas. Walaupun rasanya kayak panas. Tapi Tuhan selalu menyertai. Dia selalu ada. Sehingga saya bersama dengan istri saya bisa ada di tempat ini. Saya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Akan kasih-Mu yang gak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan gak bisa digambarkan dengan posisi.
Mau posisi kita lagi di air, posisi kita lagi di sungai, posisi kita lagi di api, posisi kita lagi di atas gunung, di lembah yang dalam, posisi apapun. Kehadiran Tuhan tuh gak bisa digambarin sama posisi, tapi dia hadir di setiap situasi. Apapun situasimu dia ada. Dan penyertaannya dia tuh selalu ada dan ada dan ada dan ada. Because His presence surrounds you wherever you are. Percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Dan juga percaya bahwa Tuhan itu selalu memegang kita. Memegang kita. Satya mana Satya? Bisa maju ke depan sebentar. Di ayat ke-13. Ibrani 13 ayat ke-5b. Saya suka sekali ini gambaran yang diberikan lewat Amplified Version. Dia bilang, nor will I forsake you or let you down or relax my hold on you. Assuredly not. Atau menelantarkan kamu atau mengecewakanmu atau merenggangkan peganganku terhadapmu. Tentu saja tidak. Saatnya boleh kesini sebentar. Zaman dulu kalau orang mau memegang orang lain, pegangannya itu enggak begini, tapi pegangannya itu begini. Bisa gambarkan ini, bisa lihat, bisa bayangkan ini. Nah ketika Tuhan memegang kita, pegangannya itu begini. Kadang-kadang kita suka lepas, tangan kita suka sibuk. Banyak hal yang kita kerjakan. Keluarga, nggak ada masalah yang tiba-tiba kita harus turun tangan. Mungkin pelayanan, keseringan di jadwal mungkin. Gak apa-apa, bagus, sehat. Tapi jangan lupa kita pas lagi pelayanan kita pegang Tuhan. Listen ya, Tuhan itu kalau pegang kita, dikatakan tadi dia gak merenggangkan pegangannya. Artinya apa sih? Dia gak cuma megang doang, tapi dia pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Pegang benar-benar. Aku lepas sebentar jangan marah ya. Jadi kalau Tuhan pegang kehidupan kalian, kamu berjalan dengan Tuhan, dia memegang tangan Anda tuh benar-benar dipegang. Hoping that one day kau akan memegang tangannya kembali. Pegang bro. Suruh dulu. Hoping that one day kau memegang tangannya kembali. Hoping that one day kita sadar dan tahu bahwa dia tidak pernah melepaskan pegangannya dari tangan kita. Even though kita suka lepas, tapi pada saat kita kembali memegang tangannya, dia gak pernah melepaskan tangannya dari kita. Thank you Satya. Dunia gak pernah berhenti berubah. Tetapi cara Tuhan memegangmu pun gak pernah berubah. Tahu gak sih sejak kita kecil tuh Tuhan pegangin kita kayak gitu sampai saat ini. Saya mau katakan ya, saya bisa sampai saat ini di tempat ini. Kalau gak ada pegangan tangan Tuhan yang erat-erat, yang begitu erat dalam kehidupan saya gak tahu kalau saya bisa sampai di tempat ini. Saya gak tahu kalau Anda pun juga bisa sampai saat ini kalau gak ada pegangan Tuhan. Tuhan sedang memegang tangan Anda sekarang juga ini. Wake up. See the hands of God that is holding you tight. Karena dia gak pernah melepaskan. Dia gak pernah melepaskan. Dia gak pernah merenggangkan. Dia gak pernah mengecewakan. Selama-lamanya. Mazmur 139 ayat 10 mengatakan begini, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Tangan kananmu memegang aku. Tangan kita suka sibuk. Yang tadi saya katakan beresin banyak hal. Berusaha keluar dari masalah. Aduh gimana. Kita berusaha. Ada masalah kantor kita berusaha. Anak kita gak mau dengerin kita berusaha. Banyak hal yang kita usaha sendiri. Wake up. Tuhan itu memegang tangan Anda. Jangan usaha sendiri. Pegang kembali tangan Tuhan. Dan dia akan menolong Anda dan saya. Pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi kehidupan Anda. Di saat kamu merasa bahwa kamu sendiri, sesungguhnya let me tell you, engkau gak pernah sendiri. Karena Tuhan selalu memegang tanganmu dengan harapan bahwa suatu saat kembali nanti kamu akan memegang tangannya.
Dan saya akan tutup dengan Ibrani 13 ayat 6. Di Amplified Version mengatakan begini, so we take comfort and are encouraged and confidently say that the Lord is my helper in time of need. I will not be afraid. I will not be afraid. What will man do to me? Itu suatu statement yang confident sekali. I will not be afraid. Saya bangun pagi hari ini, I will not be afraid. Apapun yang ada di depan, I will not be afraid. Kenapa? Bukan kuatkan gagah. Bukan karena pengalaman kita, bukan talenta kita, bukan kebiasaan kita. Tapi karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memegang, dan Tuhan yang menyertai hidup kita. Karena dia gak pernah meninggalkan dan gak pernah melupakan kita. Sehingga AFJ Semarang adalah gereja yang dipenuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. I want to see faces of confident people hari ini. I want to see faces of confident men hari ini. Apapun masa lalumu, it's okay. Ya udahlah. But I want to see faces of confident women di tempat ini. I want to see faces of confident young people di tempat ini. Yang mengatakan, I will not be afraid. What will men do to me? Aku punya Tuhan yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. He is the constant one. Dan saya mau tutup di Yosua 1 ayat 9. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepada kamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Listen, sesuatu yang berubah-berubah susah dipercaya. Susah dipercaya. Tapi sesuatu yang gak pernah berubah bisa dipercaya. Saya mau percaya kepada Tuhan yang gak pernah berubah. Siapa mau percaya kepada Tuhan yang gak pernah berubah? Dia yang sama, kasih yang selalu sama. Yang mau angkat tanganmu. Dan aku berdoa untuk ketenangan pada hari ini. Aku berdoa damai sejahtera hari ini. Aku berdoa untuk orang-orang yang dipenuhi iman yang teguh, pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berubah. Yuk kita kembali pegang tangan Tuhan hari ini. Kita kembali pegang tangan Tuhan hari ini. Kita kembali pegang tangan Tuhan hari ini. Dia selalu memegang tangan kita. Kita kembali pegang tangan Tuhan. Dan kita bisa mengatakan, tenang hai jiwaku. Tenang hai jiwaku. Karena engkau ada, engkau ada, engkau ada, engkau ada, engkau ada, engkau ada, engkau ada. Engkau ada, engkau ada. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Tenanglah, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabar sama-sama. Bersabarlah, jangan menyerah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, katakan Yesus. Yesuslah bagian. Dia yang pegang loh. Dia memegang seluruh hidup. Seluruh hidup. Sehingga kita bisa percaya. Ku percaya kepada Allah yang setia. Allah yang setia. Sekalipun
jiwaku tenanglah, tenanglah, hai jiwaku tenang, tenanglah, tenang, ya, hai jiwaku tenang. Orang batas syakara bayara batas syadebe. Tenanglah, hai jiwaku, hai jiwaku tenang. Ya sama-sama semangat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah sekalipun hati dan kakiku telah habis lenyap. Yesuslah bagianku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Ya Allah yang setia, sekalipun hati dan kakiku telah habis lenyap. Yesuslah bagianku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Ya Allah yang setia. Dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap kebisaan kami kembali memegang tangan-Mu hari ini. Kami kembali percaya, kami kembali berharap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan gak pernah melupakan, Dia selalu menyertai, Dia selalu ada, dan Dia selalu menolong. Hari ini saya mau berdoa buat beberapa dari kita yang mungkin sudah lama menunggu. Udah mencoba segala hal. Bahkan mungkin pergi ke dokter. Cari konsultasi sana sini. Saya mau katakan hari ini, pertolongan Tuhan ada bagi Anda. Yang harus kita lakukan, jangan pernah berhenti berharap, jangan menyerah, karena Tuhan ada bagi Anda. Buat teman-teman choir, Tuhan ada bagi Anda. Jangan menyerah, tetap berharap. Aku berdoa hari ini, pada saat kami menunggu, kami akan menjadi orang yang lebih kuat lagi. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman, kuat di dalam harapan. Sehingga apapun yang terjadi, kami akan mengatakan terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sama, the constant one. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Keajaiban Tuhan tidak terbatas. Keajaiban Tuhan selalu besar dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau, berpegangan tangan, melihat kuasa-Mu, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan menerima kasih Tuhan, katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Tepuk tangan sama-sama yuk. 1, 2, 3, go.
kita berikan tepuk tangan Pastor Joshua Artono. Semua worship leader, semua musician FCF Praise. Dan jangan kalah choir yang paling heboh. Thank you semuanya. Ya jemaat yang Tuhan kasih, angkat tanganmu supaya kau pulang membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari sampai Maranatha Kristus datang kembali. Yang percaya kita katakan amin. Happy Sunday.
Hai Jemaat IFGF Semarang, kami senang sekali bisa menyambut Anda kembali beribadah secara onsite. Kami ingin terus memperbesar kapasitas kita sehingga lebih banyak jemaat punya kesempatan untuk hadir langsung. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai hal ini. Kami masih ingin tetap menghimbau jemaat untuk bisa menghadiri ibadah pukul 8 pagi, di mana masih tersedia lebih banyak tempat duduk maupun parkir. Kami juga menginformasikan bahwa ada tambahan area parkir di Suzuki Duta Cemprang Motor, Jalan Kompol Maksum, yang dapat digunakan bagi jemaat yang mengendarai mobil. Untuk para parents yang ingin menghadiri ibadah 1, good news! Kids Onsite Service akan dilakukan di kedua ibadah untuk anak-anak berusia SD kelas 1-6. Sekaligus kami informasikan, ruang nursery room sudah kembali tersedia khusus untuk para ibu dan anak sampai usia 1,5 tahun. Jika Anda memiliki anak berusia antara 1,5 hingga 6 tahun, anak Anda bisa menuju ke ruang Precious yang kami sediakan di mana tersedia ibadah melalui TV live